Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Hari ini masuk semua ya? Masuk semua. Alhamdulillah masuk semua. Hari-hari ini kita memang lagi banyak yang sakit ya, makanya harus jaga kesehatan. Kita lanjutkan materinya yang kemarin ya. Hari ini kita akan menjelaskan tentang kandungan isi surah Al-Adiyat. Ya, surah Al-Adiyat. Kalau kemarin kita sudah menghafalkan surah Al-Adiyat, memahami arti surah Al-Adiyat, hari ini kita lanjutkan dengan memahami kandungan isi surah Al-Adiyat. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu sama-sama. Ketua kelas Mbak Nadia, silakan dipimpin doa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Allahumma allimhu badana fil Qur'anil azim warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar warzuqna yaumal qiyamati ma'al abrar. Amin ya rabbal alamin. Baik, langkah pembelajaran kita nanti ya. Saya ingin kalian nanti membuat diskusi kelompok ya. Jadi nanti setelah kita pelajari sama-sama tentang kandungan isi surah Al-Adiyat, kalian buat kelompok. 4 orang nanti buat kelompok. Langsung saja yang berhadapan bangkunya nanti langsung berkumpul jadi satu membuat kelompok ya. Setelah itu nanti saya ingin kalian memahami kandungan isinya yang ada di LKS itu, lalu nanti perwakilan kelompoknya menyampaikan apa yang didapatkan dari LKS-nya tentang kandungan isi surah Al-Adiyat. Paham ya? Paham ya? Paham ya? Paham ya? Baik. Sebelum kita pelajari lanjutan tentang kandungan isi surah Al-Adiyat, coba dilihat di LKS-nya. Di LKS-nya itu ada sebuah gambar. Ya, sebuah gambar. Kira-kira gambar apa itu? Coba satu orang angkat tangan, siapa yang bisa? Gambar apa itu kira-kira? Gambar apa? Kuda perang. Di situ banyak gambar orang berkuda yang siap berperang, gitu ya. Kira-kira apa hubungannya? Gambar itu dengan surah Al-Adiyat. Siapa yang bisa angkat tangan? Hubungan antara gambar dengan surah Al-Adiyat yang akan kita bahas kandungan isinya. Siapa? Baik anak-anak, hubungan gambar dengan materi tentang kandungan isi surah Al-Adiyat yang akan kita bahas apa kira-kira? Siapa yang bisa? Ya, Mbak Naila? Kuda perang. Ya, di gambar itu ada kuda perang. Lalu yang akan kita bahas surah Al-Adiyat itu juga menjelaskan tentang kuda perang. Nah, minggu yang lalu sudah kita bahas. Al-Adiyat artinya apa? Kuda perang yang berlari kencang. Iya, pinter sekali. Masih ingat materi di minggu yang lalu, ya. Kuda perang yang berlari kencang. Baik, saya jelaskan sedikit tentang kandungan isinya surah Al-Adiyat. Jadi di surah Al-Adiyat itu setidaknya ada 3 hal
3 hal yang harus kita pahami. Yang pertama di surah Al-Adiyat itu dimulai dengan ayat 1 dan 3 itu dimulai dengan sumpah Allah menggunakan kuda perang. Wal 'adiyati dhabaha. Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Kenapa di surah Al-Adiyat menggunakan kata wal 'adiyati? Karena ini Allah ingin menyampaikan hal satu, manusia dalam menghadapi hidup harus semangat dan bersungguh-sungguh seperti kuda perang. Kuda yang dipakai untuk berperang itu, kalau kudanya tidak kuat, tidak akan dipakai. Manusia juga harus gitu, dalam menghadapi dunia, menghadapi kehidupan dunia, harus semangat dan bersungguh-sungguh dalam hal apapun. Belajar harus sungguh-sungguh. Mencari rezeki juga harus semangat dan bersungguh-sungguh. Dan seterusnya. Ya. Baik, yang kedua, dalam surah Al-Adiyat itu dijelaskan manusia harus bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan. Minimal dengan mengucapkan apa? Minimal bersyukur itu dengan mengucapkan apa? Mengucapkan kalimat thayyibah. Hamdalah. Bunyinya bagaimana? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, yang ketiga dalam surah Al-Adiyat dijelaskan tentang kecintaan terhadap harta benda yang berlebihan dapat menimbulkan sifat buruk. Ini yang harus kita hindari. Jangan mencintai dunia, harta benda secara berlebihan. Itu nanti akan menimbulkan sifat buruk. Baik anak-anak, tadi sudah saya jelaskan sedikit. Sekarang saya ingin kalian membuat kelompok. Ayo. Baik anak-anak, saya ingin kalian diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Bisa dilihat di LKS-nya. Lalu kalian tuliskan kandungan isi yang kalian temukan di LKS itu di buku tulis. Nanti setelah itu salah satu perwakilan kelompok dari kalian akan menyampaikan kandungan isi yang kalian temukan di LKS itu. Saya beri waktu dari sekarang 10 menit untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Rame, sebentar. Iya, yuk. Sebentar. Sudah ketemu kandungan isi di surah Al-Adiyat di LKS-nya? Sudah ketemu ya? Sudah ketemu? Sudah didiskusikan? Sudah didiskusikan bersama dengan teman-temannya? Sudah ya? Baik. Setelah ini saya ingin perwakilan kelompoknya untuk menyampaikan apa yang ditemukan tentang kandungan isi surah Al-Adiyat tadi. Sudah siap? Sudah siap? Nah. Siapa yang kira-kira kelompoknya siapa yang mau mengungkapkan kandungan isi surah Al-Adiyat yang pertama? Siapa? Ayo, angkat tangan. Oh ya, Mbak Naila. Coba disebutkan kandungan isi yang ditemukan apa saja. Disebutkan Mbak Naila.
Baik, tepuk tangan untuk Mbak Nadia, Mbak Naila. Iya, tepat sekali. Kandungan isi dalam surah Al-Adiyat salah satunya manusia dalam menghadapi hidup di dunia ini harus bersemangat dan sungguh-sungguh. Baik, berikutnya kelompoknya siapa yang mau menyampaikan apa yang ditemukan dari kandungan isi surah Al-Adiyat? Baik, kelompoknya Mbak Eca. Silakan Mbak Eca. Manusia harus bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Manusia harus bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Tepuk tangan. Ya, benar sekali. Kandungan isi yang ada di surah Al-Adiyat yang kedua yang tadi disampaikan oleh Mbak Eca adalah manusia harus bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Minimal dengan mengucapkan kalimat thayyibah apa? Alhamdulillah. Bunyinya bagaimana? Baik, nah, kira-kira ada lagi yang mau menyampaikan perwakilan dari kelompoknya kandungan isi surah Al-Adiyat. Ayo angkat tangan, siapa lagi? Oh, Hamzah, perwakilan dari laki-laki ya. Halo, tepuk tangan, ayo. Hamzah. Iya. Di surah Al-Adiyat itu dijelaskan kalau kita mencintai harta benda secara berlebihan itu akan menimbulkan sifat buruk. Contohnya apa? Serakah. Contohnya apa lagi? Pelit. Contohnya apa lagi? Apa? Sombong. Itu sifat-sifat buruk yang akan timbul kalau kita mencintai harta benda secara berlebih-lebihan. Untuk tugas hari ini, kita tadi sudah membahas tentang kandungan isi surah Al-Adiyat. Tugas hari ini, coba kalian lihat di LKS-nya. Di situ ada kolom, 3 kolom. Di situ kalian harus mengisi kolom itu dengan kandungan isi yang tadi sudah disampaikan atau yang kalian temukan di LKS tadi. Kalian tulis di LKS-nya kandungan isi yang tadi kita kelompokkan, kita diskusikan sama-sama di LKS-nya masing-masing. Tidak harus sama, yang penting apa yang kalian ketahui, apa yang kalian temukan tadi di LKS tentang kandungan isi surah Al-Adiyat, kalian tuliskan. Baik anak-anak, untuk hari ini pelajaran kita cukupkan ya. Untuk minggu depan kita lanjutkan materi berikutnya tentang surah At-Tin. Motivasi dari saya untuk hari ini adalah kita harus bersemangat dalam hidup. Kita harus mencari dunia sebanyak-banyaknya. Namun harta dunia yang kita cari, yang kita punya, jangan kalian masukkan ke hati. Harta dunia yang kita miliki hanya sebagai perantara kita untuk menuju ke akhirat. Makanya jangan jadi orang yang pelit, jangan jadi orang yang sombong, jangan jadi orang yang kikir. Jadilah orang yang dermawan, jadilah orang yang rendah hati meskipun kita memiliki harta benda yang berlebih. Baik anak-anak, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.